Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Denny Pranowo. Saya dengan tim dari Laboratorium Kimia Organik sudah menyiapkan praktikum sintesis 1-bromobutana untuk teman-teman sekalian yang harus tinggal di rumah supaya terhindar dari wabah COVID-19. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sintesis 1-bromobutana. Ya. Jangan lupa sebelum praktikum selalu siapkan dulu semua APD yang diperlukan, jas lab, glove dan sebagainya. Ya. Jadi jangan lupa APD, alat pelindung diri yang memadai. Tujuan dari praktikum sintesis 1-bromobutana ini adalah yang pertama, kita mempelajari reaksi substitusi nukleofilik 2 terhadap senyawa alkohol primer. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana melakukan purifikasi atau pemisahan dengan teknik distilasi dan dengan teknik ekstraksi cair-cair. Ya. Nah, kita tahu bahwa alkil halida itu adalah senyawa karbon yang memiliki substituen halogen atau biasa disingkat dengan X. Ya. Ada alkil halida primer, ada alkil halida sekunder, ada alkil halida tersier. Tergantung di mana gugus halogen tersebut terikat pada atom C, apakah C primer, sekunder atau tersier. Ya. Nah, bagaimana melakukan sintesis alkil halida tersebut? Itu ada beberapa metode. Salah satunya adalah bisa ditempuh dengan jalur sintesis melalui reaksi substitusi nukleofilik terhadap senyawa alkohol. Namun kita tahu bahwa alkohol itu kan gugus fungsinya adalah OH. Gugus fungsi hidroksi itu merupakan leaving group atau gugus pergi yang kurang baik atau gugus pergi yang jelek dibandingkan dengan gugus pergi halogen atau X. Nah, untuk dapat melakukan atau menghasilkan alkil halida dari suatu alkohol, maka gugus hidroksi di dalam alkohol tersebut harus diaktifasi. Nah, bagaimana cara mengaktifasi dan bagaimana cara menghasilkan alkil halida murni, itu nanti kita akan pelajari pada praktikum ini. Nah, beberapa metode untuk menghasilkan alkil halida, senyawa alkil halida atau senyawa halogen organik itu dapat ditempuh dengan jalur seperti ini atau seperti ini. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita lakukan untuk membentuk senyawa alkil halida adalah dengan mereaksikan 1-butanol dengan natrium bromida. Ya, dengan bahan untuk mengaktifasi senyawa alkohol tersebut adalah dengan H2SO4. Baik, alat yang akan kita gunakan itu adalah yang pertama itu adalah lampu layar 3. Kemudian nanti seperangkat alat untuk reflux, ada pendingin bola, beberapa konektor, kemudian ada biasa alat gelas yang biasa kita gunakan, ada corong, ada beker, ada Erlenmeyer, ada gelas ukur dan sebagainya. Alat gelas yang terakhir yang akan kita gunakan yaitu satu set alat destilasi. Bahannya yang akan kita gunakan, yang pertama adalah tentu saja 1-butanol. Kemudian yang kedua adalah H2SO4 nanti untuk mengaktifasi senyawa butanol ini. Kemudian natrium bromida, di mana nanti akan dimanfaatkan Br-nya itu menjadi Br-, kemudian akan mensubstitusi OH pada 1-butanol. Kemudian ada natrium sulfat anhidrus untuk mengeringkan produk. Berikutnya adalah NaOH yang akan digunakan nanti untuk membantu mengekstraksi purifikasi produk dengan ekstraksi.
Oke, prosedurnya cukup panjang ya, saudara-saudara, ada 5 tahap. Tahap pertama nanti kita akan mencampurkan 15 gram natrium bromida, 15 mili aquades ya di dalam labu layer 3. Kemudian kita tambahkan 12 mili 1 butanol, kemudian kita masukkan dalam penangas es. Selanjutnya kita tambahkan lagi tetes demi tetes sebanyak 12 mili H2SO4. Jangan sampai suhunya naik terlalu tinggi karena pencampurannya itu bersifat eksotermis, sehingga harus dijaga betul supaya suhunya tidak terlalu tinggi, tidak boleh lebih dari 15 derajat Celcius. Sehingga penambahan H2SO4 nanti kita menggunakan corong tetes, ditambahkan secara tetes demi tetes dan harus di dalam penangas es. Selanjutnya campuran tersebut kita reflux selama 30 menit atau mungkin bisa sampai 1 jam. Yang kedua adalah proses distilasi. Ketika reflux sudah selesai, untuk mendapatkan destilat berupa 1 bromobutana yang kemudian nanti kita bisa purifikasi dengan metode langkah yang ketiga, yaitu ekstraksi cair-cair. Pertama dengan menambahkan air, yang kedua dengan menambahkan H2SO4, yang ketiga ekstraksinya dengan menambahkan H2O lagi, yang keempat adalah dengan menambahkan NaOH, larutan NaOH 2 molar. Yang keempat langkahnya adalah pengeringan. Ini sangat mudah, hanya tinggal menambahkan natrium sulfat anhidrous ya. Yang kelima yaitu uji indeks bias. Oke teman-teman, sekarang masuk ke langkah demi langkah, tahap demi tahap bagaimana melakukan sintesis 1 bromobutana. Saya sudah siapkan 15 gram natrium bromida. Saya sudah siapkan 15 mili H2O. Kemudian saya juga sudah menyiapkan 12 mili 1 butanol ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan sebanyak 12 mili H2SO4 pekat yang sudah saya siapkan di almari asam. Nah, selanjutnya kita tinggal mencampur atau menambahkan. Jangan lupa gunakan, karena menggunakan H2SO4 maka gunakan APD yang lengkap ya. Ada glove, ada masker. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan natrium bromida ke dalam labu layer 3. Kita masukkan dengan menggunakan bantuan corong ya, karena supaya semua natrium bromida masuk ke dalam corong tanpa ada yang tercecer. Oke. Selanjutnya kita tambahkan, kita lihat di dalam corong tidak ada yang tertinggal sedikit pun natrium bromida. Kemudian kita tambahkan H2O sebanyak 15 mili. Ya. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan magnetic stirrer bar ya, melalui samping ini. Kemudian campuran antara natrium bromida dengan air kita aduk dulu supaya garam natrium bromida itu larut ya. Kita aduk tanpa penutup, tidak apa-apa karena ini air ya, ini air tidak menguap. Oke. Nah, setelah larut ini kita tutup dulu semuanya ini supaya, karena ini termometernya ada di sini. Saya gunakan termometer, saya pasang di sebelah termometernya. Hati-hati kalau mau memasang termometer, magnetic stirrer-nya magnetic stirrer-nya di off-kan dulu supaya tidak terkena magnetic stirrer yang bergerak ya.
kemudian kita lihat pelan-pelan. Sudah baik. Kemudian kita tambahkan yang ketiga adalah 12 ml. Ini NaBr-nya sudah larut, kemudian kita tambahkan 12 ml 1 butanol. Kemudian kita masukkan ke dalam penganas es. Ini kita naikkan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam penganas es. Ini esnya sudah disiapkan, jangan lupa ditambahkan dalam penganas ini. Cukup ya, cukup, nggak usah terlalu banyak, tapi yang jelas cukup. Selanjutnya kita tambahkan H2SO4. Lebih baik kalau H2SO4 itu kita masukkan ke dalam corong corong tetes, kemudian dalam kondisi juga dingin, dan harus pelan-pelan menambahkannya karena pencampuran antara H2SO4 pekat, ini sudah saya siapkan H2SO4 pekat ke dalam corong tetes, itu mengakibatkan panas pencampuran yang eksotermis, sehingga harus hati-hati, betul-betul dijaga tetes demi tetes ya, pelan-pelan saja kita tunggu sambil menetes, sambil diaduk, sambil dipantau atau diamati kenaikan suhunya. Kalau suhunya terlalu tinggi, corong tetes ditutup saja supaya tidak ada H2SO4 yang menetes. Kemudian nanti ketika suhu sudah turun kembali karena ada di dalam campuran itu ada di dalam penganas es, maka kemudian H2SO4 diteteskan kembali. Begitu seterusnya sampai H2SO4 habis bercampur dengan campuran antara natrium bromida, 1 butanol dan air. Nah, ini kita lakukan sampai semua H2SO4 habis. Nah, kalau kita perhatikan larutan H2SO4 pekatnya sudah habis bercampur dengan larutan di dalam labu layer 3. Maka untuk selanjutnya tahap berikutnya adalah reflux, yaitu akan kita reflux selama 30 menit. Baik, caranya men-setting alat reflux ini adalah sebagai berikut ya. Ini kita lepas dulu. Kita lepas corong pisah ini, kemudian magnetic stirrer kita matikan, klem kita kendorkan. Karena kita akan mereflux pada suhu 90 sampai 95 kira-kira 90 sampai 95 atau suhu reflux sistem ini, maka kita ganti dengan penangas es tadi, kita ganti dengan penangas minyak. Oke. Nah, ini kita taruh sana. Kemudian supaya air yang dari es tadi itu tidak mengganggu ketika nanti minyak itu panas ya, bisa berbahaya, maka kita lap dulu, kemudian penangas minyak kita siapkan, kemudian ini campuran kita turunkan ya, sampai kira-kira semua larutan di dalam labu layer 3 itu berada di bawah permukaan penangas. Oke, berikutnya klem untuk pendingin kita kendorkan. Kemudian kita harus pastikan bahwa labu, kemudian connecting dan pendingin bola itu betul-betul vertikal, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, ini sudah vertikal. Selanjutnya dinyalakan airnya ya. Airnya mengalir dari bawah ke atas.
Kita lihat setelah dialirkan airnya, maka ini terlihat ada air yang mengalir dari bawah ke atas ya, supaya betul-betul yakin tidak ada uap campuran ya yang keluar dari sistem. Selanjutnya penanas atau kompor kita nyalakan, magnetic stirrer kita nyalakan supaya tetap terjadi proses pencampuran. Kemudian pemanasnya kita nyalakan ya, sampai suhu ya, sampai mendidih, sampai ada nanti waktu 30 menit itu dihitung sejak ada tetesan pertama dari kondenser dari pendingin bola menetes kembali, itu baru dihitung detik pertama sampai 30 menit ke depan. Baik, setelah kita tunggu beberapa lama, kemudian campuran itu akan ke atas dan kita menguap, kemudian akan terkondensasi kembali. Yaitu prinsip reflux seperti itu, dan waktu dimulai sejak mulai menetes. Waktu dihitung, waktu reflux dihitung sejak mulai menetes awal. Kemudian kita tunggu untuk reflux sampai 30 menit ke depan. Setelah kita reflux selama 30 menit ya, kemudian kita lakukan distilasi ya, untuk memisahkan produk yaitu bromo butan dengan sisa reaktan yang lain. Nah, kita matikan dulu magnetic stirrer dan kompor. Selanjutnya ini kita angkat ya, jangan dipegang bagian panasnya, tapi dikendorkan di sini ya, bagian statif dan naikkan ya, karena ini sangat panas ya. Kemudian minyak kita pindahkan dengan menggunakan kemudian kita dinginkan supaya cepat proses pendinginannya. Kita seka pakai kain ya, atau pakai sepet. Itu setelah dingin, kemudian kita bisa buka ya. Kemudian pendingin bola ini kita ganti dengan sistem reflux, dengan sistem distilasi.